Chapel Sekolah Kristen Calvin, 22 April tahun 2020, mengenai perbuatan baik. Diambil dari Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Mari kita masuk dalam doa terlebih dahulu. Ya Tuhan, Engkau yang sudah menciptakan kami. Engkau Tuhan melihat kami ketika kami dirajut di dalam rahim ibu kami. Engkau Tuhan yang mengenal kami luar dan dalam. Engkau Tuhan adalah Allah yang menopang kami dengan nafas-Mu. Engkau Tuhan memberikan sinar matahari dan hujan. Engkau Tuhan yang melimpahi kami, mengepung kami dengan segala kasih karunia, keindahan, kebenaran, kebaikan. Yang melaluinya kami boleh hidup dan bersyukur. Kami ya Tuhan pada saat ini ingin mengundang Roh-Mu agar bekerja di tengah kami, di dalam hati kami. Supaya firman-Mu ini boleh memerintah kami. Supaya firman-Mu ini boleh menjadi pengharapan bagi kami, boleh menjadi penghiburan bagi kami, boleh menjadi suatu alasan untuk kami berbuat baik dalam dunia ini. Untuk kami boleh berjuang melawan dosa, mematikan kedagingan kami, dan kami boleh hidup bagi Tuhan. Kami boleh hidup bagi kebenaran, kami boleh hidup bagi kebaikan. Sehingga Tuhan, kemuliaan bagi nama-Mu boleh bertambah-tambah. Sehingga ucapan syukur bagi pekerjaan-Mu dalam Kristus boleh bertambah-tambah. Bekerjalah di tengah kami ya Tuhan, karena kami adalah milik-Mu, karena kami adalah anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman sekalian, kita pada pagi hari ini akan merenungkan mengenai peranan atau tempat bagi perbuatan baik, pekerjaan baik di dalam hidup kita. Kita sudah melihat di dalam surat Efesus, Paulus di sini mengatakan bahwa perbuatan baik itu jelas ada tempatnya, bukan tidak ada tempatnya di dalam kehidupan Kristen. Beberapa orang Kristen, karena mereka membaca surat Efesus, khususnya pasal 2, ayat yang ke-8, di sana dikatakan, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu. Ayat 9 itu bukan hasil pekerjaanmu. Kemudian orang-orang semacam ini mengatakan bahwa perbuatan baik itu adalah sesuatu yang jelas tidak menghasilkan keselamatan bagi orang Kristen. Sampai di sini saya kira ini adalah hal yang betul. Ini adalah hal yang memang Paulus sendiri katakan. Kita itu diselamatkan bukan karena kita melakukan perbuatan baik, ataupun kita diselamatkan juga bukan karena kita adalah orang-orang yang baik. Kita diselamatkan hanya karena kasih karunia Tuhan. Sampai di sana saya kira tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi kemudian orang seringkali membacanya secara salah karena mereka kemudian menyimpulkan begini. Karena kita tidak diselamatkan karena kebaikan kita, karena kita diselamatkan bukan karena pekerjaan baik, maka pekerjaan baik itu menjadi sesuatu yang tidak ada nilainya dalam hidup orang Kristen. Atau setidaknya pekerjaan baik itu, perbuatan-perbuatan yang baik,
itu dipandang sebagai sesuatu yang sekunder. Itu dipandang sebagai sesuatu yang seperti bahkan dicurigai. Jadi kalau orang misalnya menganjurkan orang berbuat baik, orang menganjurkan orang untuk menolong, orang misalnya kemudian mengatakan, "Hei lihat, itu komunitas dari Buddhis Seci menolong orang di dalam masa krisis corona, pada saat-saat banjir, atau secara umum mereka lebih banyak berbuat baik dalam masyarakat." Lalu kemudian orang mengatakan, di mana orang Kristen? Kenapa kita kalah dengan mereka? Lantas kemudian kita mengatakan, lah, kita ini kan sudah diselamatkan hanya karena kasih karunia. Lalu kita mengatakan, perbuatan baik manusia itu mungkin punya motivasi yang kurang baik juga. Karena mereka mungkin beranggapan lewat perbuatan baik mereka akan diselamatkan. Dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi saya kira, walaupun tentu saja bukan sama sekali salah mengatakan seperti itu, ya tentu saja ada motivasi-motivasi yang barangkali tidak sesuai atau kurang cocok sewaktu kita itu melakukan perbuatan baik, ya barangkali ada motif tersembunyi, mungkin rasa bersalah, ya kalau orang sudah terlalu jahat mungkin terus jadi baik-baik sama orang lain. Kita tahu juga kita ini ketika misalnya merasa bersalah kepada ayah kita atau ibu kita, mungkin pecahin dia punya vas bunga kesayangan, atau mungkin kita itu sudah bikin kesalahan apa gitu kepada dia, lalu kita seringkali memang melakukan hal yang baik kepada dia untuk menutupi. Kita melakukan perbuatan baik untuk mengkompensasi kejelekan, keburukan yang kita lakukan. Memang ada kemungkinan itu. Tapi coba bayangkan kalau kita katakan itu kepada orang lain yang sedang berbuat baik. Apalagi orang yang kita nggak tahu secara mendalam, kita nggak kenal, kita nggak ada di sana. Lalu kita menghakimi mereka, kita bilang, mereka itu melakukan perbuatan baik hanya untuk mendapatkan keselamatan. Dan itu nggak ada gunanya. Karena Paulus mengatakan, kita itu diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Saya kira walaupun ini bukan sepenuhnya salah, tetapi ketika kita mengatakan demikian tentang orang lain, saya kira apalagi orang lain yang berbuat baik dan kita tidak berbuat baik, saya kira bukankah justru ini menjadi sesuatu yang salah, sesuatu yang memalukan. Kita menjadi orang yang menghakimi orang lain tanpa kita tahu. Kita mencurigai kebaikan orang lain. Nah, saya kira ini tidak ada tempatnya dalam kehidupan Kristen. Karena kita tidak terpanggil untuk menghakimi motivasi orang lain. Kita terpanggil untuk memeriksa motivasi kita sendiri. Kita tidak terpanggil untuk mencurigai dan menghakimi motivasi orang lain yang tidak kelihatan. Jadi saya kira pertama-tama kita masih waspada bahwa kadang-kadang kita ini menganggap perbuatan baik sebagai sesuatu yang mencurigakan. Saya kira ini tidak perlu. Karena apa? Karena Paulus di sini bukan mengatakan kamu jangan berbuat baik. Paulus tidak menyangkali tempat bagi perbuatan baik dalam hidup orang Kristen. Orang Kristen itu ya dipanggil berbuat baik. Orang Kristen itu ya boleh berbuat baik. Orang Kristen kalau berbuat baik ya tentu saja tidak harus dicurigai sebagai ingin mencapai keselamatan dengan kekuatan sendiri. Tidak. Paulus hanya mengatakan apa? Dia mengatakan kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Bukan karena kebaikan kita. Tapi dia tidak mengatakan jangan berbuat baik. Dia tidak mengatakan kalau kamu berbuat baik pasti kamu sekedar ingin diselamatkan karena perbuatanmu sendiri dan itu percuma. Tidak loh, Paulus tidak mengatakan itu. Ya, bahkan dalam ayat yang ke-10 Paulus mengatakan apa? Dia mengatakan begini, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi bayangkan, kita itu diselamatkan untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi pekerjaan baik di sini, apapun artinya itu, nanti saya akan jelaskan kemudian pekerjaan baik ini apa. Tapi yang pasti di sini dalam ayat 10 Paulus katakan apa? Kita ini diciptakan dalam Kristus, dalam arti kita diciptakan baru, kita dilahirkan baru. Itu tujuannya adalah untuk melakukan pekerjaan baik. Maka sekarang saya kira kita perlu lebih serius untuk memikirkan hal ini. Kalau kita sebagai orang Kristen tidak melakukan kebaikan dalam hidup ini,
Lantas itu berarti kita diselamatkan, kita diberikan cara untuk melakukan pekerjaan baik. Tapi kita tidak memakai keadaan kita yang sudah diselamatkan itu untuk menghasilkan pekerjaan baik, bukan? Padahal Tuhan menginginkan kita untuk melakukannya. Paulus mengatakan di sana, pekerjaan baik itu sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Lalu Paulus tambahi lagi, dia mau kita hidup di dalamnya. Di dalam apa? Bukan di dalam keselamatannya saja loh, tapi hidup di dalam keselamatan yang kemudian ujungnya, fungsinya adalah melakukan pekerjaan baik yang sudah disiapkan Allah itu. Nah, ini penting sekali untuk kita pikirkan. Artinya kita itu diselamatkan bukan demi selamat. Beberapa orang mengatakan, saya sudah diselamatkan, ya sudah, selesai, saya sudah mencapai yang saya inginkan, saya sudah mendapat yang saya butuhkan, selesai urusan. Tapi saya kira ini salah, ini pemikiran yang keliru. Kenapa? Karena kita itu diselamatkan bukan untuk diselamatkan. Kita diselamatkan untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Kita diselamatkan untuk hidup, dan bukan sekedar untuk hidup dan tidak mati, tapi untuk menghidupi misi Allah. Missio Dei. Dan apa itu misi Allah? Ini adalah apa yang diringkas oleh Paulus dalam pekerjaan baik di sini. Jadi kehidupan orang Kristen memang dimulai sebagai anak Allah, sebagai manusia yang diciptakan baru dalam Kristus, memang dimulai kehidupan orang Kristen itu bukan karena pekerjaan baik. Kita itu memulai hidup kita yang baru di dalam Kristus bukan karena pekerjaan baik kita ataupun kebaikan kita. Kita memulainya karena pekerjaan Tuhan. Karena Kristus yang sudah mati di kayu salib, menanggung murka Allah, membuka pintu kerajaan surga, atau menghadirkan kerajaan surga di sini dan sekarang, dan membuat kita boleh berbagian dalam kerajaan surga. Lalu Roh Kudus meyakinkan hati kita, melahir barukan kita, membuat kita boleh beriman, sehingga lewat iman itu kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Nah, memang di situ mulanya. Itu titik awalnya, tapi itu bukan akhirnya. Sekali lagi ya, jadi kita ini diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan saja, melalui iman, yang juga adalah pemberian Roh Kudus, itu adalah titik mulanya. Tapi pekerjaan Tuhan tidak berhenti di sana. Pekerjaan Tuhan melahirbarukan kita, menjadikan kita manusia baru, menyelamatkan kita, memampukan kita untuk bebas dari dosa, mematikan kedagingan kita. Itu semua Allah lakukan demi satu tujuan yang lain. Dan tujuannya bukan keselamatan kita saja, tapi tujuan ini include di dalam keselamatan kita. Artinya keselamatan kita itu bukan sekedar luput dari murka Allah, tidak masuk neraka, tidak menderita. Bukan. Keselamatan kita itu terdiri juga atas ini. Kita tadinya memberontak melawan kehendak Tuhan, sekarang kita dimampukan menuruti kehendak Tuhan. Kita tadinya hidup bagi diri kita sendiri, sekarang kita dimampukan hidup bagi Allah dan bagi mengasihi orang lain. Kita tadinya punya tujuan hidup kita sendiri, sekarang kita dimampukan untuk boleh mengambil tujuan Allah sebagai tujuan hidup kita. Kita tadinya punya kesenangan kita sendiri, sekarang kita boleh dipulihkan Allah, hatinya dan matanya dan seleranya, sehingga kita mengetahui kesenangan kita mungkin merugikan orang lain, mungkin kejam, mungkin jahat, mungkin memalukan, mungkin sesuatu yang keji di mata Allah. Dan kita ketika bertobat daripadanya, kita kemudian diberikan oleh Allah pengganti yang jauh lebih indah, yaitu kesenangan-kesenangan Allah sendiri, yaitu apa yang baik di mata Allah, yaitu apa yang benar di mata Allah, yaitu apa yang indah di mata Allah. Dan itu ketika kita mengambilnya, ketika kita kemudian hatinya diubahkan oleh Tuhan, kita akan menoleh ke belakang, kata Paulus, dan melihat selera kita yang lama sebagai sesuatu yang memalukan, sebagai sesuatu yang seperti kita tidak mengerti kenapa kita dulu menyukainya. Barangkali seperti ini, Anda bisa memikirkan satu contoh. Saya mengambil satu contoh misalnya ya. Satu kesenangan yang berdosa, menertawai orang lain, atau mengejek orang lain,
atau mempermalukan orang lain, atau membuli orang lain. Nah, itu jelas adalah sesuatu yang menyenangkan. Ya, khususnya bagi kita yang belum dilahirbarukan oleh Tuhan. Kita itu kadang-kadang suka lihat orang kalah. Kita suka lihat orang kebingungan. Kita suka lihat orang itu terlihat bodoh. Kita suka melihat orang, kadang-kadang kita suka melihat orang takut. Kadang-kadang orang-orang yang kejam itu suka melihat orang lain tuh memohon-mohon ampun atau memohon-mohon sesuatu dari dirinya. Nah, ini adalah sesuatu yang kalau kita menyukainya, kita itu adalah orang yang berdosa. Kita adalah orang yang punya kesukaan yang keji di mata Allah. Dan salah satu testingnya adalah ini. Coba Anda pikir, apakah Anda suka jika hal itu terjadi pada diri Anda? Jadi kalau misalnya Anda suka menertawai orang, Anda suka menghina orang, Anda suka membuat orang itu menderita. Sekarang dibalik, apakah Anda suka jika orang lain melakukan itu pada Anda? Jika Anda mengatakan, ya tidak dong, nggak boleh dong kalau orang lain lakukan itu pada saya, manusia itu kan nggak boleh seperti itu, harus baik. Loh, tapi kalau kamu kok boleh? Nah, ini salah satu testingnya. Tuhan Yesus mengatakan itu, bahwa lakukan pada orang lain sesuatu yang kamu ingin orang lain lakukan kepadamu. Dan ini bukan terbatas hanya pada Kristen saja, saya kira. Konghucu juga mengatakan hal yang sama. Kebalikannya tapi, yaitu dia mengatakan, kamu jangan melakukan kepada orang lain apa yang kamu tidak ingin orang lain lakukan kepadamu. Immanuel Kant, walaupun dia seorang filsuf yang modern, seorang filsuf yang barangkali membuka pintu kepada sekulerisme, tapi Kant sebagai orang yang dibesarkan dari keluarga yang Lutheran yang pietis, yang saleh, ibu daripada Kant adalah orang yang saleh. Immanuel Kant mengatakan testing daripada aturan atau etika yang baik, prinsip etika yang baik adalah ini, aturan emas. Apakah sesuatu yang kamu haruskan orang lain melakukan atau kamu tidak boleh orang lain melakukan, itu sesuatu yang dapat berlaku universal. Jadi katakan, jika kamu misalnya mengatakan kepada orang lain, jangan mencuri, apakah kamu sendiri mencuri? Jika kamu mengatakan kepada diri sendiri, saya boleh berbohong, apakah orang lain juga boleh berbohong, membohongi kamu? Sehingga di sini kita melihat, ini bukan penemuan Kant. Dan saya kira Confucius dan orang-orang bijak yang lain, Lao Tzu misalnya, dan juga para filsuf Romawi, orang-orang Stoik misalnya, dan orang-orang Yunani seperti Plato dan Aristotle, mereka itu, kalau menurut Calvin, atau Agustinus juga, mereka itu bisa menemukan hikmat, sesuatu yang benar. Itu bukan dari kekuatan mereka sendiri. Karena Roh Allah membukakannya kepada mereka. Karena Allah memberikan karunia-karunia. Allah memberikan anugerah, walaupun anugerah itu tidak menyelamatkan. Allah memberikan anugerah umum. Dalam hal ini, orang dapat juga mengetahui kebenaran. Nah, saya kembali kepada prinsip yang tadi. Menertawai orang lain tapi tidak mau ditertawai. Menghina orang lain tapi tidak mau dihina. Kita membuli orang lain tapi tidak sudi dibuli. Kita itu suka kejam kepada orang lain tapi benci kalau orang lain kejam sama kita. Saya kira itu adalah sesuatu yang menunjukkan bahwa selera kita kadang-kadang itu berdosa. Selera kita misalnya, kesenangan kita tadi itu. Saya senang lihat orang lain gagal. Saya senang lihat orang lain tertipu. Kita prank orang lain, lalu orang lain kebingungan, lalu orang lain ketakutan, lalu orang lain malu, lalu orang lain terlihat seperti misalnya serakah, terlihat tidak bermoral dibandingkan kita. Ya, misalnya ada beberapa prank itu, dikasih uang 100 ribuan misalnya ya, dikasih benang, orangnya sembunyi, lalu kemudian orang pasang kamera di sana, lalu mengamati orang itu. Ada orang lihat ada 100 ribu, dia pengen ambil, dia celingak-celinguk, gak ada yang lihat, dia mau ambil. Terus kamu tarik pakai benang, gitu ya, tarik pakai benang, tarik. Terus orang itu terlihat konyol, bukan, kejar-kejar uang itu. Jadi, lalu kamu semua tertawa. Di sana kita menertawai apa? Kita menertawai orang yang kita tertawai. Lihat tuh, serakah dia, mau ambil uang gitu ya. Tapi coba pikir, kita apakah suka kalau diperlakukan seperti itu?
Saya kira tidak. Ya, so di sini menunjukkan bahwa kesenangan kita kadang-kadang berdosa dan kita perlu pertobatan. Dan Roh Tuhan seringkali kemudian menegur kita untuk kita bertobat. Menjadi orang yang berubah seleranya. Nah, saya kira ketika kita diselamatkan oleh Tuhan, kita diubah seleranya, diubah pikirannya, diubah hatinya, diubah segala sesuatunya. Itu bukan tidak ada tujuannya. Ada tujuannya. Apa tujuannya? Tujuannya adalah ini, agar kita melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi, adik-adik sekalian, mari kita mengingat akan hal ini. Perbuatan baik dalam kehidupan. Ada tempatnya. Bukan hanya ada tempatnya. Kita diselamatkan untuk itu. Jadi kamu boleh bertanya begini, kalau saya tidak berbuat baik, kalau saya tidak menjadi baik, untuk apa saya hidup? Untuk apa Yesus mati menyelamatkan saya? Jika saya tidak menghendaki diri untuk tahun depan lebih baik dari tahun ini. Untuk 10 tahun ke depan bertumbuh lebih baik lagi. Lebih mematikan dosa, lebih mematikan kedagingan, lebih menghidupi kehendak Tuhan, lebih menyenangkan Tuhan, menjadi orang yang lebih baik dan lebih banyak melakukan perbuatan baik. Jika kita tidak melakukannya, kita boleh bertanya pada diri kita sendiri. Jadi untuk apa Tuhan menyelamatkan kita? Jadi untuk apa kita masih makan nasi, masih menghabiskan air, masih membuang sampah, mengotori dunia ini? Jadi untuk apa kita hidup dan merugikan dan mengkonsumsi dari alam ini? Jika kita tidak berbuat baik, Tuhan sudah begitu baik kepada kita. Dan Tuhan menyelamatkan kita untuk berbuat baik. Bahkan Dia mempersiapkan apa yang baik untuk kita lakukan itu. Dia sudah persiapkan kita untuk melakukannya. Apa alasan kita tidak melakukannya? Dan terakhir, sebagai orang-orang reform, dorongan berbuat baik tentu saja bukan supaya kita diselamatkan. Kita bukan berbuat baik supaya Tuhan senang sama kita, supaya Tuhan melupakan dosa kita, mengampuni kita. Bukan. Kita berbuat baik karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Karena Tuhan sudah mengampuni kita. Karena Tuhan sudah mengangkat kita dari kita punya kesengsaraan. Kata pengarang daripada Katekismus Heidelberg, ya, Zacharias Ursinus dan Kaspar Olevianus menulis hal itu. Karena Tuhan sudah mengangkat kita dari kesengsaraan kita, dari misteri kita. Karena kita diperlengkapi dalam keselamatan untuk berbuat baik. Maka kita melakukan perbuatan baik itu sebagai ucapan syukur. Karena kita bersyukur kepada Allah yang begitu bermurah hati kepada kita, pendosa-pendosa ini. Maka kita berbuat baik. Kiranya renungan hari ini boleh menguatkan kita semua. Untuk melakukan perbuatan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Kita diciptakan untuk itu, kita diselamatkan untuk itu. Kristus mengalirkan darahnya agar kita menjadi baik dan melakukan perbuatan-perbuatan baik itu. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, Engkau sudah mendengar segala renungan kami. Engkau sudah melihat arah gerak dari hati kami. Ya Tuhan, Engkau mengenal kami luar dan dalam. Di rumah kami masing-masing pun, Engkau hadir di sana. Engkau melihat kami, tak ada yang dapat kami sembunyikan daripadamu. Kiranya Tuhan, Engkau menggerakkan hati kami. Untuk kami boleh mengingat akan kasih-Mu, mengingat akan keindahan-Mu, mengingat akan kebaikan-Mu. Disentuh oleh cinta-Mu. Sehingga kami ini boleh mengasihi juga orang lain. Sehingga kami boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah Engkau siapkan sebelumnya. Bahkan sebelum semua ini ada. Sebelum Engkau menciptakan. Sebelum langit dan bumi ada, Engkau sudah menyiapkan pekerjaan baik yang menjadi alasan kami hidup, yang menjadi alasan kami diselamatkan. Kiranya Tuhan, Engkau membakar hati kami, menghangatkan jiwa kami, sehingga kami boleh mengingininya, sehingga kami boleh mengerjakannya seumur hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Chapel Sekolah Kristen Calvin 22 April tahun 2020 mengenai perbuatan baik. Diambil dari Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini.
karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Mari kita masuk dalam doa terlebih dahulu. Ya Tuhan, Engkau yang sudah menciptakan kami. Engkau Tuhan melihat kami ketika kami dirajut di dalam rahim ibu kami. Engkau Tuhan yang mengenal kami luar dan dalam. Engkau Tuhan adalah Allah yang menopang kami dengan nafas-Mu. Engkau Tuhan memberikan sinar matahari dan hujan. Engkau Tuhan yang melimpahi kami, mengepung kami dengan segala kasih karunia, keindahan, kebenaran, kebaikan. Yang melaluinya kami boleh hidup dan bersyukur. Kami ya Tuhan pada saat ini ingin mengundang roh-Mu agar bekerja di tengah kami, di dalam hati kami. Supaya firman-Mu ini boleh memerintah kami. Supaya firman-Mu ini boleh menjadi pengharapan bagi kami, boleh menjadi penghiburan bagi kami, boleh menjadi suatu alasan untuk kami berbuat baik dalam dunia ini. Untuk kami boleh berjuang melawan dosa, mematikan kedagingan kami, dan kami boleh hidup bagi Tuhan. Kami boleh hidup bagi kebenaran, kami boleh hidup bagi kebaikan. Sehingga Tuhan, kemuliaan bagi nama-Mu boleh bertambah-tambah. Sehingga ucapan syukur bagi pekerjaan-Mu dalam Kristus boleh bertambah-tambah. Bekerjalah di tengah kami ya Tuhan, karena kami adalah milik-Mu, karena kami adalah anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.